Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Agung Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Emilia SAG SPD. Yang kedua kalinya tentunya sholawat beserta salam ini semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikut-pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada pagi ini, yang pertama itu adalah pembukaan. Kemudian yang kedua nanti adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Agung Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dorti Eryani. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Dalam hal ini nanti disampaikan oleh Ibu Emilia SAG SPD. Selanjutnya adalah lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kata sambutan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Agung Tengah, Ibu Dr. Anda Dorti Eryani, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Agung Tengah, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru semua yang berada di sini SMP Negeri 1 Agung Tengah, dan yang saya banggakan yang akan menjadi tulang punggung harapan kita memajukan SMP Negeri 1 Agung Tengah ini, Ibu Emilia SAG SPD selaku CGP yang akan memberikan pengimbasan terhadap disiplin positif di SMP Negeri 1 Agung Tengah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat rahmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memberikan motivasi kepada Ibu Emilia selaku guru CGP SMP Negeri 1 Agung Tengah yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, yang insya Allah yang kita menantikan syafaatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan sambutan di tengah-tengah maraknya bagaimana dunia PNM saat ini dituntut untuk kita berpartisipasi aktif dalam mengikuti seperti ini. Salah satunya adalah pengimbasan yang akan diberikan Ibu Emilia SPG SAG ini selaku guru CGP SMP 1 Agung Tengah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin di mana kita menegakkan segala sesuatu dari hati dan niat
Awalnya itu diawali dari hati dan niat. Ketika hati dan niat kita sudah bersatu dalam ruh kita, dalam hidup kita, saya tekankan dalam ruh kita, insya Allah raga kita akan mengikuti apa yang akan menjadi keinginan ruh kita. Itu kiat saya yang pertama. Disiplin positif ini merupakan bagian dalam kehidupan kita yang merupakan penunjang untuk memajukan kita, salah satunya dalam dunia pendidikan kita. Harapan saya dalam memberikan pengimbasan ini nanti, disiplin positif ini diberikan kepada para guru, peserta didik yang ada di SMP 1 Ambung Tengah ini tidak hanya berdasarkan teori, tapi betul-betul dalam dunia nyata. Itu yang dikatakan dalam aksi nyata, contextual teaching and learning. Bagaimana pengimbasan kita dalam dunia yang nyata ini betul-betul diharapkan gurunya sudah menerima, peserta didiknya sudah menerima, dan akan diharapkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang kita harapkan. Dalam Undang-Undang Pendidikan dikatakan salah satu tujuan pendidikan nasional adalah memajukan pendidikan berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dalam memajukan dunia pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedepannya, saya mengharapkan dengan penuh haru dan bangga, SMP Negeri 1 Ambung Tengah ini mempunyai guru-guru yang hebat, guru-guru yang handal, yang akan kita majukan bersama-sama. Tidak hanya kita bergerak sendiri, tetapi marilah kita bersama-sama dengan harapan semuanya bisa maju dalam disiplin positif ini. Itu saja yang bisa saya tetap berikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada acara ini akan berjalan lancar dan sukses. Saya mendoakan semua guru-guru hebat, termasuk saya sebutkan salah satunya Bapak Giarno yang akan memberikan juga kontribusi dalam dunia pendidikan di SMP 1 Ambung Tengah ini. Insya Allah kedepannya SMP Negeri 1 Ambung Tengah akan membawakan nama harum secara bersama-sama. Demikian yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan implementasi budaya positif yang insya Allah ini akan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Ambung Tengah dengan mengharapan tentunya implementasi budaya positif di dunia nyata, ya. Dan kepada seluruh stakeholder yang ada di SMP 1 Ambung Tengah ini, baik itu siswa, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian tenaga pendidik dan seluruh yang ada di SMP Negeri 1 Ambung Tengah ini. Kita tentunya berdoa mudah-mudahan dalam implementasi budaya positif yang dilaksanakan kali ini bisa memberikan imbas yang sangat besar kepada seluruh warga di SMP Negeri 1 Ambung Tengah ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ada acara berikutnya, yaitu penyampaian materi kepada Ibu Emilia SAG SPD. Kepadanya kami persilahkan, silakan Bu. Bapak Ibu, saya pamit izin ya. Tidak ada pertemuan kabupaten yang mau minta salam benar. Saya berhasil ya. Pak Giarno, sukses ya, semangat. Ya Bu anak kita langsung jalan. Iya. Selamat menjalankan tugas ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Oke, acara langsung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya bersama saya Emilia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan memberikan pengimbasan tentang disiplin positif dan beberapa pengalaman yang sudah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak ya. Boleh saya berpantun Bapak Ibu, mohon izinnya. Oke. Ke Tanjung, jalan-jalan ke Tanjung Raja.
tidak lupa membawa buah. Mari kita belajar bersama untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita tenangkan hati sejenak, menundukkan kepala, memejamkan mata untuk hadir seutuhnya di ruang pengimbasan disiplin positif ini. Duduklah dengan posisi senyaman mungkin. Rasakan alunan musik yang mengalir lembut di sekeliling kita. Biarkan membawa kedamaian ke dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara segar memenuhi paru-paru untuk menenangkan hati. Bapak Ibu, setiap hembusan napas akan membawa pergi stres dan kekhawatiran. Lupakan sejenak beban pikiran, kesibukan, kerja, tekanan hidup dan berbagai masalah yang belum ada solusinya. Ingatlah, dalam momen ini tak ada yang Bapak Ibu khawatirkan. Segala masalah tertinggal di belakang dan tak mampu menyentuh kedamaian hati Bapak Ibu. Biarkan setiap momen ini menjadi ruang Bapak Ibu melepaskan segala stres dan menemukan ketenangan sejati. Teruslah menikmati momen ini. Rasakan setiap detik ketenangan dan kedamaian hadir. Bapak Ibu juga layak merasakan ini. Hidup adalah simfoni dan ketenangan adalah nada yang terindah yang bisa kita nikmati. Oke, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sudah agak rileks? Apa mungkin tertidur? Nah, ini hanya sejak ya sebelum kita ke materi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan tematik. Ada 3 pertanyaan tematik di situ ya. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan WC, misalnya dijemur di halaman sekolah atau hormat kepada tiang bendera, itu apakah dapat meningkatkan disiplin murid? Tidak. Oke. Yang terakhir, nah dalam memberi apresiasi atau penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Oke. Nah ini semua akan kita bahas satu persatu dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan kemudian nanti di situ akan ada 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ya pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran itu dirancang sesuai dengan kurikulum merdeka, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita kan sudah setahun ini alhamdulillah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang bisa memaparkan? Ibu Tuti? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan
dengan kebutuhan, bakat, minat, serta gaya belajar siswa. Oke, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang disusun untuk menyesuaikan bakat, minat, dan kebutuhan gaya belajar siswa. Kenapa ya pembelajaran diferensiasi ini digalakkan sekarang? Karena sesuai dengan pemikiran KHD untuk memajukan pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ingarso sum tulodo, sebagai seorang guru kita di depan memberikan contoh atau teladan. Ing madya mangun karso, di tengah itu akan memberikan semangat, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan atau semangat. Nah, setiap murid itu dirancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kita itu tidak bisa seperti dulu belajar itu kita yang atur. Kita akan memahami apa kebutuhan murid dan akan mengetahui bagaimana gaya belajar murid. Karena kecerdasan murid itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus memahami maunya murid itu belajar seperti apa. Itu ya. Nah, di sini selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ saya contohkan ya, ada 2 orang murid. Faisal itu ada segenggam kertas, dan di dalam kertas itu dia ada sesuatu yang ditulis dan kemudian digenggam di tangannya. Dan dia dengan menggenggam erat apa yang dia tulis tadi dengan membentuk kepala. Nah, si Singgih itu mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara meminta si Faisal itu membuka genggaman tangan tadi. Mungkin awalnya dengan merayu, dengan mohon ya, dengan membujuk. Tetapi apabila itu tidak berhasil, maka bisa jadi si Singgih tadi akan mengancam untuk mendapatkan sesuatu. Apa sih yang disimpan Faisal di genggaman tangannya tadi? Agar Faisal itu membuka kepalanya. Dan apa yang terjadi? Ada yang bisa menafsirkan apa yang terjadi? Apa? Berkelahi. Ya. Tapi secara teorinya bahwa sudah kodrat manusia akan mempertahankan hal-hal yang berharga yang dia miliki, walaupun itu sekedar memberikannya kepada orang lain untuk kebermanfaatan. Jadi siapa sih yang rela memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain? Begitu juga dilakukan dengan Faisal. Tapi Faisal ini punya pilihan loh ya Bapak Ibu. Jadi bisa dia menggenggam, tetap mempertahankan prinsipnya. Boleh jadi dia juga akan membuka kepala itu. Dan apapun pilihannya, Faisal punya alasan. Ya. Selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi Bapak Ibu bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah ini ilusi ini tidak relevan lagi ya. Kalau guru itu bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga tidak relevan. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa juga berhak untuk memaksa. Nah ini saya kira tidak lagi sesuai untuk anak-anak kita yang hidup di zaman sekarang. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Inilah nanti akan kita harapkan dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, sehingga kalau disiplin positif tadi sudah berjalan dengan baik, akan memudaya menjadi hal yang baik, dan tentu efeknya nanti ada perubahan pada diri anak tersebut ya. Selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Bisa kita lihat di situ, kita mencoba dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang dengan pandangan sesuai dengan pandangan kita. Itu dalam stimulus respon, dan ternyata dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami apa yang menjadi pandangan orang lain. Nah ini kadang terjadi dengan kita Bapak Ibu ya. Kita itu kadang cenderung memaksa bahwa apa yang kita pikirkan
itu juga yang orang pikirkan. Padahal tidak bisa seperti itu. Karena kita akan berusaha memahami apa yang orang pikirkan. Mereka punya kontrol, mereka juga punya pilihan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Termasuk Bapak Ibu, perilaku baik, perilaku buruk, itu semua akan ada tujuannya masing-masing. Kalau perilaku baik jelas tujuannya baik. Tapi kalau perilaku buruk, mereka pun mungkin punya tujuan yang kita tidak tahu tujuannya apa. Memang selintas ya, kita memahami, oh anak itu perilakunya buruk. Padahal sebenarnya perilakunya buruk itu punya faktor dan juga punya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya itu dalam stimulus respon, tapi beda dengan teori kontrol ya. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu siapakah yang bisa mengontrol kita, Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengontrol kita? Iya, diri sendiri ya. Jadi bagaimana motivasi itu datang dalam diri kita supaya kita itu bisa menumbuhkan disiplin diri mulai dari diri sendiri. Baru nanti kita akan mengajak orang lain untuk menerapkan disiplin positif. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan terjadi setelah bujukan gagal. Nah, ini yang terjadi di kasus Faisal tadi ya, dengan Singgih, bahwa kalau Singgih tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cenderung memaksa. Itulah yang sering terjadi dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Maka tidak heran ya, dengan dari hal-hal kecil, anak-anak kita itu akan memicu pertengkaran, bahkan memicu perkelahian. Bahkan dari selip kata omong saja, itu sudah menjadi hal yang membuat anak kita mudah emosinya itu tersulut. Bahkan sekarang ini bully ya, bully anak-anak kita itu sudah sulit untuk kita ya tenangkan ya. Ya mungkin nanti setelah ini ada sesi kita selanjutnya, nanti saya bersama Pak Giano ya akan menyampaikan juga materi tentang bully di sekolah ini. Kalau nanti mungkin sekolah memberi waktu dan mengfasilitasi ya. Oke, selanjutnya model berpikir kalau dalam stimulus respon itu menang dan kalah. Kenapa? Kalau dia berhasil dia akan menang, tapi kalau dia tidak berhasil akan kalah. Tidak dengan teori kontrol. Karena kalau teori kontrol itu ada pilihan di diri sendiri, diri sendiri yang punya ininya ya, istilahnya manajemennya. Jadi model berpikirnya menang dan menang karena berawal dari diri sendiri. Selanjutnya, nah kita mulai masuk ke disiplin positif Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan kelas-kelas tadi ya, bahwa disiplin positif itu adalah cara menumbuhkan disiplin yang tentunya didorong dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Selain itu, penerapan disiplin positif juga mengajarkan murid itu bertanggung jawab dan bisa menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang nanti kita bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi bagaimana agar disiplin ini diterapkan di sekolah, pelan namun pasti ya, berawal dari diri kita sebagai pendidik ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin untuk mengontrol perilaku seseorang dalam kesadaran dan tanggung jawab. Nah, kesadaran dan tanggung jawab ini yang digarisbawahi. Jadi disiplin positif itu nanti akan memicu kesadaran dalam diri orang. Kesadaran dalam diri sendiri itu akan tumbuh, dan setelah sadar dia tentunya akan bertanggung jawab. Selain itu, tindakannya juga diwujudi dalam menghormati diri sendiri dan orang lain. Terlihat kalau orang yang tidak disiplin itu sama halnya dia tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana dia akan menghargai orang lain sementara dirinya sendiri saja tidak dihargai? Jadi PR kita banyak ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ini sebenarnya lagi-lagi kita itu bertanya ke diri kita. Tugas kita itu sebenarnya mengajar atau mendidik? Ada yang bisa
memaparkan apa perbedaan mengajar dan mendidik. Silakan. Mengajar dan mendidik. Ibu Epi mungkin? Silakan Ibu Epi. Apa perbedaan mengajar dan mendidik? Kalau menurut saya, kalau mengajar itu menyampaikan materi dengan anak, Iya. kan gitu, sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelum berangkat ke sekolah. Sementara mendidik, membina anak, menasihati anak, terus barangkali pula apa ya, mendisiplinkan anak juga barangkali. Itu mendidik kalau menurut saya. Kalau mengajar tadi hanya menyampaikan materi, mendidik tadi membina anak, mendidik anak, kan gitu kan, dan seterusnya lah. Itu menurut saya. Saya kira ada kawan-kawan yang bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Beda mendidik dan mengajar Bapak Ibu. Kalau mendidik itu ya, kita fokus kepada membentuk dan mengarahkan karakter anak. Karakter anak yang sesuai dengan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan kalau mengajar, kita hanya sebatas menyampaikan materi atau mentransfer ilmu. Setelah selesai, sesuai dengan capaian kurikulum, selesai, finish. Jadi tidak ada rasa beban di kita ya, bahwa ingin merubah anak menjadi pribadi yang lebih baik. Beda dengan mendidik. Nah, kalau mendidik itu kita sebagai seorang guru terpanggil. Kalau ada anak-anak yang agak nyeleneh sedikit saja, langsung otomatis kita tegur. Nah, kamu nggak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Nah, itu adalah jiwa mendidik. Sedangkan kalau jiwa mengajar, kita bla 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 menyampaikan materi. Setelah selesai, ya selesai. Nah, anak diberikan nilai sesuai dengan pemahamannya. Tapi kalau mendidik tidak. Jadi diharapkan kita sebagai guru, pikiran kita mulai sekarang, mindsetnya itu dibuka ya. Kita itu mendidik, mulailah untuk mendidik, berusaha mendidik karakter anak. Dan mengajar itu memang profesi kita. Tapi mendidik itu lebih ditanamkan di diri kita dalam rangka menerapkan disiplin positif. Nah, itu sudah dijelaskan ya di situ ya. Nah, dalam rangka kita menerapkan disiplin, tugas kita sebagai pendidik itu memang menjadi kebutuhan keseharian yang juga nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Selanjutnya, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang murid secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita sendiri. Baik itu diri kita sebagai orang tua, diri kita sebagai guru, diri kita sebagai orang dewasa yang tentunya nanti akan berdampak kepada murid. Bapak Ibu ya, sama seperti saya, Bapak Ibu juga di sini tidak hanya seorang guru, tapi juga sebagai orang tua dari anak-anak di rumah. Nah, kita itu sebagai pendidik anak-anak kita di rumah. Karena pendidikan yang utama dan pertama itu adalah dari lingkungan keluarga. Nah, kesalahpahaman selama ini yang banyak terjadi pada orang tua adalah orang tua itu menyerahkan bulan-bulan Bapak Ibu anaknya itu untuk dibengkel di sekolah. Nah, tentu saja ini menyulitkan kita sebagai guru. Karena dengan karakter, dengan pembawaan, dan dengan kebiasaan yang sudah dibawa di rumah, dan dengan masalah mereka, ya, itu akan mohon maaf ya Bapak Ibu gangguan sinyal karena saya langsung di kampanye. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ya.
nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, si Dr. William Glasser ini mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Nah, dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi, itu akan memotivasi seorang secara intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk tujuan yang mulia. Selama ini anak-anak kita itu belum termotivasi ya Bapak Ibu dari dalam dirinya. Dan peran kita sebagai guru bagaimana kita memotivasi kesadaran dalam diri murid itu untuk memahami nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini nanti ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kenapa ini diletakkan di pertama dari 6 dimensi ini? Karena sebagai manusia ya, sudah kodratnya kita itu akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan melakukan hal-hal yang lain kalau diri kita sendiri tidak mengenal adanya Tuhan? Nah, dari dalam diri itu kita akan mengenal tanggung jawab dulu ke diri kita, baru kita akan bertanggung jawab kepada orang lain. Selanjutnya beradab. Nah, ini yang sekarang ini merupakan PR kita Bapak Ibu ya. Adab ini murid-murid kita ini sudah mengalami dekadensi moral, di mana beradabnya itu mungkin hanya karena keterpaksaan, karena disuruh. Bahkan ada anak-anak yang lewat di depan kita sebagai guru pun mereka itu tidak menganggap kita ada. Beda dengan zaman kita dulu ya Bapak Ibu. Zaman kita sekolah dulu, walaupun sederhana, tidak ada komunikasi kayak sekarang ini, tidak ada IT kayak sekarang, tidak ada internet. Itu kalau kita lihat guru di gerbang bawa sepeda kita itu langsung lari, kita rebutan. Bawain kopernya, bawain tasnya, atau apa yang bisa kita bantu. Itu saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Beda dengan anak sekarang. Kalau anak sekarang itu, dia gurunya jatuh ditawain. Iya kan? Boro-boro mau dibantu, malah diketawain. Bahkan lebih mirisnya lagi, kita tuh divideoin loh. Kita jatuh itu divideoin, nanti di-share. Mungkin itu hal yang mungkin hiburan buat mereka ya. Nah itu ya, itu yang berhubungan dengan adab. Jadi bagaimanapun, semua tujuan pendidikan nasional itu akan tercapai dengan baik kalau adabnya yang pertama kali dibenahi dulu. Jadi apapun ya program kita, kalau adabnya itu tidak dibenahi, itu mungkin belum sempurna. Jadi kesempurnaan itu dari adab murid kepada gurunya. Ya. Keberhasilan murid itu terlihat dari bagaimana cara dia menghormati seorang guru. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan universal menurut PYP yaitu sikap murid yang bagaimana Bapak Ibu? Itu yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan antusias. Nah, yang kita garis bawahi adalah rasa hormat. Rasa hormat itu bagaimana cara kita sebagai pendidik, cara kita sebagai guru untuk menanamkan atau memberi contoh, menghormati yang lebih tua. Bagaimana sih cara kita kalau lewat di depan orang tua? Kalau kita zaman dulu ya, kita melihat orang tua itu kan bongkok seperti ini. Maaf Bapak Ibu, permisi. Tapi lihat zaman sekarang ya anak-anak ya. Halo Bu, halo Pak. Jadi sampai tangannya melambai kayak temen. Kita dianggap teman Bapak Ibu. Ya, jadi rasa hormat itu entah di mana dan apa pikiran mereka tentang rasa hormat itu perlu digali kembali. Selanjutnya mandiri. Nah, kenapa murid ini tidak mandiri? Banyak ketergantungan dan tidak menghargai karena motivasi dari dalam dirinya itu belum terbentuk. Jadi apa-apa sekarang ini yang mudah. Kalau ada yang mudah kenapa enggak? Jadi tidak mau yang sulit-sulit. Padahal yang sulit itu nanti akan berhasil, akan menghasilkan sesuatu
itu sulit, ya, mengalami suatu hal yang menyakitkan, insya Allah akan menjadi karakter pribadi yang lebih kuat, Bapak Ibu. Beda dengan anak yang terbiasa hidupnya itu nyaman, aman, tentram, dan damai. Jadi tidak ada kemandirian sama sekali. Selanjutnya rasa empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kita akan memahami apa itu teori perilaku manusia. Oh, kayaknya ngantuk semua ya. Oke, kita briefing dulu sebentar ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Dan kalau saya bilang misalnya gajah ya, gajah, maka Bapak Ibu menyebutnya kecil. Seperti itu ya. Kalau saya bilang gajah, kecil. Tapi kalau saya bilang semut, besar. Oke, bisa? Iya, kita akan coba ya supaya kita nggak ngantuk ya. Masih ingat tadi kalau gajah apa gajah? Iya, kalau semut? Iya. Iya, jadi kalau gajah itu bagaimana tadi? Iya, kalau gajah kecil. Iya. Kalau semut besar, nah besarnya seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi kita tidak ngantuk lagi ya. Oh ya, satu lagi nih. Kita akan tebak-tebakan dulu ya, saya nggak ngantuk ya. Saya bisa dimasak, tapi tidak bisa dimakan. Siapakah saya? Ayo. Siapa? Saya bisa dimasak, tapi saya tidak bisa dimakan. Biasanya mama paham ini yang suka masak. Ada yang bisa? Dia bisa dimasak, tapi tidak bisa dimakan. Ini bahan masakan, Ibu. Bahan masakan. Apa Ibu Pera? Ya, yang ahli masak. Yang suka buat masakan kalau di SD-nya, masakannya enak. Apa? Oke, kita simpan dulu ya. Nanti jadi dipikirkan ya, jadi PR ya. Ingat tadi kata kuncinya, ya. Bisa dimasak, tapi tidak bisa dimakan. Siapakah saya? Ya, kita jadikan PR. Selanjutnya, teori perilaku manusia. Ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Lalu apa kalimat yang muncul di situ? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau seorang anak berpikir untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang terjadi ya kira-kira kalau saya tidak melakukannya? Dan ini tentu merupakan motivasi dari eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Motivasi yang dari luar dirinya, bisa dari orang lain. Ya. Jangankan anaknya Bapak Ibu yang suka menghindari peraturan sekolah, kalau ada peraturan sudah tahu melanggar tapi pura-pura tidak tahu. Kita pun sebagai manusia pun kadang-kadang melanggar aturan kita sendiri ya. Sering ya kita sebagai orang dewasa pun melanggar aturan. Kita selama ini selalu menjadi anak nakal. Tapi kita sebagai orang dewasa pun kita juga sering nakal. Apa kenakalan orang dewasa Bapak Ibu? Kita paham kenakalan anak. Misalnya merokok, bolos, kemudian tidak mengerjakan PR, berantem. Nah, kalau kenakalan orang dewasa apa? Itu kenakalan orang dewasa ya. Oh, itu bentuk kenakalan orang dewasa. Apa bentuk tanggung jawab Bapak Ibu? Nah, sekarang itu lagi tren kenakalan orang dewasa itu tidak setia ya. Nah, itu mezo aja.
Selanjutnya, teori perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini biasanya motivasi eksternal. Dulu ya Bapak Ibu, saya sering sekali memberikan reward kepada anak yang nilainya tertinggi. Itu benar-benar saya berikan sesuatu berupa barang setiap akhir semester. Dan ternyata setelah saya mengikuti CGP itu tidak boleh lagi dan tidak relevan. Karena apa? Nanti akan kita bahas ya. Mengapa itu hadiah itu sama dengan hukuman, penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena itu tentunya termotivasi dari eksternal. Selanjutnya, teori perilaku manusia untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harusnya kita munculkan sebagai guru ya. Jadi bagaimana kita akan berusaha agar anak itu bisa menghargai dirinya sendiri dulu. Dengan dia mengerjakan tugas tepat waktu, berarti dia sudah menghargai dirinya sendiri. Kalau anak yang tidak sayang dengan dirinya, dia akan membiarkan dirinya untuk selalu kena marah oleh guru-guru. Ada anak yang seperti itu ya. Dimarah pun, bahkan diworo-woro, sangat sedih ya kita lihat ya kalau ayah semester seperti ini. Silakan nak, kumpul tugas, ngadep gurunya masing-masing. Nah, jadi kita guru ini seperti tukang kredit ya Bapak Ibu ya. Kita yang menagih tugas anak. Seharusnya itu adalah bentuk tanggung jawab dari anak. Kalau anak itu merasa kurang apa yang jadi tagihannya itu, dia akan datang sama gurunya. Kita dulu juga seperti itu, kita juga pernah menjadi murid. Jadi kalau kita tuh merasa, oh nilai saya ini kurang, kayaknya kemarin saya tidak masuk deh, tidak banyak masuk atau ada kesalahan apa ya. Nah, kita itu akan menambahnya itu dengan mencari guru itu, minta tugas. Tapi apakah sekarang ada anak yang seperti itu? Apakah ada? Nah, ini tadi ya. Bagaimana caranya bagi kita itu bisa memunculkan motivasi dalam diri anak untuk menghargai dirinya sendiri. Karena ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, ini tadi yang awal saya katakan ya, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini hal yang tidak terduga yang saya pelajari sekarang ya. Setelah saya paham dengan CGP ini, saya mulai berpikir ternyata dalam kurikulum Merdeka itu kita harus berlaku adil. Jadi kita itu tidak relevan lagi untuk memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak. Kenapa? Karena dengan kita memberikan penghargaan kepada anak, ada 3 hal di situ ya. Ada 3 hal yang akan menjadi dampaknya. Yang pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah, kualitas ini nanti bisa jangka pendek dan jangka panjang. Karena penghargaan itu menghukum. Kenapa begitu? Karena kalau anak yang sudah pernah dapat sesuatu yang berharga atau hadiah dari gurunya, dia akan tepuk dada Bapak Ibu. Ini loh saya berhasil menjadi anak yang berprestasi. Saya ranking 1. Jadi rasa sombongnya tadi, rasa tingginya tadi menyebabkan dia menurunkan kualitas dirinya. Kenapa? Dia akan malas belajar. Dia merasa dirinya sudah tinggi. Makanya itu tidak relevan lagi. Dampak yang kedua adalah penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, karena apa? Ini tentu akan mengurangi ketepatan ya. Dampak yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik. Sebagai contoh Bapak Ibu, terkadang kita sebagai wali kelas itu bingung ya kalau dihadapkan pada nilai yang dua-duanya sama. Misalnya antara si A dengan si B. Si A nilainya 83, si B nilainya 83. Kita bingung kan, sementara ranking itu biasanya hanya 1 yang diambil. Nah, kita tentu akan melihat anak ini kan dari perilaku kan. Nah, kita memilihlah ke si A. Kenapa? Walaupun nilainya sama-sama 83, kita ambil yang peringkat pertama itu si A. Karena perilaku si A ini baik, sopan, tidak macam-macam. Sedangkan si B ini sudah pernah beberapa kasus misalnya. Tapi dengan nanti anak itu melihat di lapor ya, kok nilai saya sama?
nilai sesama, kenapa si A yang dikasih hadiah, kenapa si A yang dikasih penghargaan? Nah, tentu saja dengan cara kita yang berbuat demikian ini, itu akan merusak hubungan antara si A dengan si B. Yang awalnya si A dengan si B ini mungkin berteman, bersahabat, gara-gara pemberian penghargaan ini tadi, si A dan si B akan jadi renggang. Makanya pemberian penghargaan itu akan berdampak pada merusak hubungan. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada tugas ya Bapak Ibu. Nanti diisi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Akan dibagikan nanti ya. Ada beberapa soal. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak bolos lagi, itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti ditulis saja ya, apakah hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan tugas itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Murid diminta push up sebanyak 20 kali karena tidak memakai seragam. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas temannya yang tercoret-coret, itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, ngepel lantai kelas karena tidak mau piket, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Dan yang terakhir, murid disuruh tegak di tiang bendera karena nongkrong di kantin sehingga klub masuk kelas, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Sekarang akan kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat ya, kata dan kalimat saya tidak akan bolos lagi, itu termasuk apa? Hukuman. Saya pernah menerapkan ini Bapak Ibu, karena saya waktu itu sebelum tahu tentang keyakinan kelas, saya menerapkan disiplin belajar dengan kontrak belajar. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak sesuai dengan kontrak belajar saya akan menyuruh anak-anak itu menulis di bukunya 100 atau 200 kata yang nanti akan ditandatangani oleh orang tua atau wali kelas. Nah, sekarang itu tidak relevan lagi karena itu termasuk hukuman. Selanjutnya nih, sering yang kita lihat ya, ada guru yang menyuruh muridnya lari mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali karena tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk hukuman. Nah, bagaimana kalau murid yang tidak terima disuruh seperti ini, disuruh lari-lari, umpamanya dia lagi kondisi sakit atau dia ada gangguan masalah kesehatan? Kita sebagai guru harus lebih bijak ya. Terus murid diminta push up sebanyak 20 kali karena tidak memakai seragam. Itu juga termasuk hukuman, kecuali kalau itu ada dalam poin-poin di keyakinan kelas ya. Nah, kalau kita menyuruh anak-anak mengganti kertas tugas temannya coret-coret, itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Anak-anak biasanya berperilaku yang aneh-aneh. Lihat sesuatu yang aneh-aneh karena masih dalam masanya bermain. Jadi kalau ada buku nganggur dicoret-coret, entah itu buku temannya, entah itu buku paket ya, maka tidak heran ya, itu di perpustakaan pegawai perpustakaan yang juga ngeluh ya, kalau buku-bukunya yang awalnya dikasih dalam keadaan bersih kotor, dicoret-coret dari berbagai sisi sama anak, bahkan di halaman-halamannya digambar. Nah, itu kalau kita menyuruh mengganti misalnya, itu adalah konsekuensi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, makanya disebut sebagai konsekuensi. Begitu juga dengan ngepel lantai Bapak Ibu. Kalau kita menyuruh anak itu ngepel lantai di kelas itu karena dia tidak mau piket, itu adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena sebelumnya sudah ada jadwal piket yang sudah ditampang di kelas. Ya, jadi bentuk tanggung jawab anak, dia sudah melanggar sesuatu kesepakatan, maka dia harus menjalankan konsekuensinya, yakni ngepel. Ya, dan biasanya ini anak cowok yang seperti ini ya. Kadang-kadang sampai anak cowok itu tidak mau ngepel, mereka itu rela bayar masuk ke ruang tas.
karena saking nggak mau ngepel. Padahal dengan mengepel itu tidak menurunkan harga diri loh. Karena apa? Mulai dari sekarang entah itu laki atau perempuan, anak itu dididik untuk mandiri dan bertanggung jawab. Karena nanti setelah berkeluarga, seorang laki-laki pun nanti akan mengerjakan tugas perempuan. Jadi harus sudah bisa. Sebagaimana perempuan juga kalau sudah dewasa sudah bisa. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki itu mampu perempuan mengerjakannya semuanya. Begitu juga dengan laki-laki. Ya. Jadi dimulai dari dini kita akan memotivasi anak. Ini biasanya anak-anak yang agak-agak luar biasa unik ini kan laki-laki. Mereka mau duduk di kelas tapi tidak mau bersih. Karena apa? Dalam pikirannya itu selalu mengudaya bahwa yang tugas bersih-bersih itu adalah perempuan. Padahal tugas bersih-bersih itu tidak memilih jenis kelamin, laki atau perempuan, dia harus wajib bersih-bersih selama dia duduk di kelas itu. Jadi ada rasa tanggung jawabnya, ya. Selanjutnya, murid disuruh tegak di tiang bendera karena nongkrong di kantin hingga terlambat masuk kelas. Nah, ini adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Kan kita sudah punya jadwal tuh Bapak Ibu, masuknya jam sekian. Nah, kalau anak-anak sampai telat, artinya dia harus bertanggung jawab. Kenapa dia leyeh-leyeh di kantin? Kenapa tidak paham dengan aturan? Nah, jadi itu adalah kebijakan dari guru, bagaimana konsekuensinya. Oke, silakan. Ya, hukuman sama konsekuensi kan kalau hukuman itu untuk perilaku negatif ya. Sedangkan konsekuensi mungkin sebaliknya. Nah di sini, kalau kita pendapat ya, nggak apa-apa. Ya, di sini kan gue disuruh tegak di tiang bendera karena nongkrong di kantin hingga terlambat masuk kelas. Iya. Kalau menurut saya sih itu bentuknya hukuman, bukan konsekuensi, Bu Emi. Karena kan nongkrong di kantin itu kan perilaku negatif. Oke, terima kasih Ibu Pera. Ternyata Ibu Pera jeli ya. Ibu Pera jeli. Ini maksud saya tadi ya, ada satu soal yang memang saya buat jawabannya itu tidak sesuai. Supaya apa? Itu untuk kejelian Bapak Ibu. Nah, ini yang bagus ya. Bagaimana kita itu bisa memahami keadaan. Itu bisa hukuman, bisa konsekuensi Ibu Pera. Hukuman kalau mungkin di kelas itu tidak atau belum ada keyakinan kelas. Tapi kalau kita sudah ada keyakinan kelas itu termasuk konsekuensi. Karena apa konsekuensi? Karena anak-anak punya pilihan. Kalau hukuman memang karena kita harus tegak di tiang bendera. Tapi masuk juga konsekuensi. Karena apa? Kita kan punya jadwal loh. Kenapa sudah ada jadwalnya masuk dia masih mau dalam di kantin? Artinya tidak ada rasa tanggung jawab. Makanya itu ada konsekuensinya. Dan itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Makanya nanti kita perlu ya, semua guru itu setelah ini nanti kita akan memahami dan membuat apa itu keyakinan kelas. Karena beda dengan peraturan kelas. Bagaimana Ibu Pera? Oke, terima kasih. Gimana kan tadi kan menurut gue ini konsekuensi Iya. konsekuensi. Bisa konsekuensi, bisa hukuman, tergantung ya. Iya. Kalau dia modelnya tergantung kesepakatan, berarti semuanya juga bisa konsekuensi, bisa hukuman. kalau sudah ada kesepakatan Ibu, iya. Kalau belum berarti masuk ke hukuman. Nah itu ya. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan lagi. Ada slide selanjutnya. Nah di situ ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu nanti efeknya murid akan membenci kedisiplinan. Kalau kita akan memberikan hukuman. Beda kalau kita akan memberikan konsekuensi. Jadi murid itu nanti akan menghargai kedisiplinan karena ada konsekuensi. Karena selama ini kan kita hukum berat apapun, murid masih tetap bandel. Ya, bahkan murid itu akan benci. Aku ini kena hukum terus, dari ibu itu tuh. Luar aku ini dihukum. Nah, seperti itu ya. Bosan rasanya saya dihukum. Sebentar marah bapak itu, sebentar marah ibu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi lama-lama murid akan membenci apa itu kata disiplin. Apa sih itu disiplin? Itu kan? Tapi beda dengan konsekuensi. Jadi dengan konsekuensi itu murid akan menghargai kedisiplinan. Nah kalau hukuman itu tentu dengan paksaan ya Bapak Ibu ya. Karena namanya hukuman kan dipaksa. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan.
Itu perbedaannya. Selanjutnya tuh hukuman itu mendorong murid menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong murid untuk menyesuaikan diri. Banyak murid-murid efek dari hukuman dia menyakiti dirinya sendiri karena tidak kuat dengan hukuman. Dia akan menyalahkan guru. Kalau dia tidak menyalahkan orang lain, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu akan mendorong murid menyesuaikan diri. Karena ada konsekuensinya loh kalau saya berperilaku seperti ini. Jadi bagaimana saya itu supaya lebih baik? Karena kalau saya melakukan hal yang buruk, ada konsekuensi harus saya lakukan. Nah, kalau hukuman itu konsep dirinya yang buruk. Kenapa? Kalau terusan dihukum, nanti murid itu akan banyak efek atau dampak negatifnya. Salah satunya itu murid itu akan semakin bandel. Selain itu murid juga akan menjadi pribadi yang pendendam. Nah, kalau konsekuensi itu menjadi konsep diri yang baik. Kenapa baik? Karena sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan. Dia akan berusaha mengubah dirinya dari motivasi intrinsik, jadi bukan dari orang lain. Murid belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau kita hukum. Jadi andaikan ada murid itu, kalau kita ini biasanya guru BP ya Ibu ya, kalau kita tanya, kita mungkin pendekatannya belum paham dengan keadaan murid itu, kalau ditanyakan ada murid yang diam, kenapa sih nak kamu melakukan ini, diam sekali ya. Itu kenapa? Karena akibat dari hukuman, murid itu belajar untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau sudah mulai murid itu menutupi kesalahan yang pertama, kedua, dan selanjutnya, ini akan menjadi terbiasa nanti untuk menyembunyikan kesalahan. Efeknya nanti murid akan selalu berbohong. Sedangkan kalau konsekuensi, murid itu berusaha untuk mematuhi aturan. Dan yang selanjutnya, kalau hukuman itu akan menimbulkan perasaan murid itu marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Dia akan malu ya Bapak Ibu kalau kita hukum ya, apalagi kita permalukan di depan kelas. Kamu lagi sih, kok kamu terus sih? Itu kan murid jadi rendah diri. Kenapa sih kita sebagai guru, kenapa sih guru nggak manggil saya? Karena saya sendiri pernah ya seperti ini dihukum sama guru dulu, dipermalukan di depan kelas. Jadi perasaan saya waktu itu seperti dunia ini kiamat deh. Kenapa kiamat? Malu saya ya. Kalau guru itu langsung menunjuk, kamu itu salah loh. Nah, guru yang bijak itu sebaiknya murid itu dipanggil, diajak bicara pribadi 4 mata ya, berdua. Kenapa nak kamu melakukan itu? Jadi harga dirinya itu tidak begitu rendah di hadapan teman-temannya. Dengan kita membuka langsung, jadi murid itu jatuh mental ya. Tapi beda dengan konsekuensi. Mungkin murid hanya akan kehilangan hak, tapi dan tidak nyaman, hanya kasihan sementara. Tapi dari situ murid akan belajar untuk memenuhi rasa tanggung jawab, ya. Nah, kita beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas ya Bapak Ibu, dan keyakinan kelas dan lingkup yang lebih besar lagi menjadi lingkungan yang positif, baru nanti akan berkembang menjadi budaya positif. Mengapa? Tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dilihat di sini ada pertanyaan pemantik di situ ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus masuk kelas tepat pada waktu saat pembelajaran dimulai? Nah, itu kenapa? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang diterapkan dengan mengembangkan budaya-budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dengan kalimat positif dan didasari dengan motivasi dalam diri sendiri, mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan kelas itu. Jadi nanti anak-anak kita minta membuat keyakinan, mereka meluangkan ide-idenya, tapi dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Sebisa mungkin Bapak Ibu nanti dalam membuat keyakinan kelas ya, kita akan menggunakan kalimat positif. Contoh misalnya,
Ya, jangan menggunakan kata jangan buang sampah sembarangan, tapi gunakanlah kalimat kelas bersih dan rapi. Sama ya kalau kita orang tua misalnya anak bawa motor ke jalanan ya, jangan ngebut-ngebut di jalan. Nah itu hindari kata-kata itu, tapi gunakanlah kata-kata hati-hati di jalan. Maknanya sama, tapi mungkin kalimatnya berbeda. Akan lebih baiknya menggunakan kalimat-kalimat positif. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Nah ini saya sudah membuat contoh beberapa minggu yang lalu keyakinan kelas 7C ya. Alhamdulillah di kelas 7 itu sudah 3 yang membuat keyakinan kelas. 7B awal semester kemarin cuma 7B dokumentasinya tuh kurang lengkap ya, makanya saya buat lagi di kelas 7D, dan di kelas 7D juga sudah membuat keyakinan kelas bersihat hati ya, sudah memulai anak-anaknya untuk membuat keyakinan kelas, walaupun mungkin untuk penerapannya perlu pemantauan dari wali kelas. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas di 7C. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas? Itu ya. Nah itu ya, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah memberikan kepahaman kepada murid apa itu keyakinan kelas. Mungkin kata-kata keyakinan kelas itu masih asing di telinga murid ya, tapi kita sebagai guru, sebagai wali kelas memberikan pemahaman apa itu keyakinan kelas dan tanyakan pendapat murid itu apa masa dan harapan kelasnya. Nah nanti itu akan dituangkan, kalau saya kemarin menggunakan kertas post-it ya, kertas post-it warna-warni yang membedakan jenis kelamin, misalnya di situ biru untuk laki-laki dan yang kuning untuk perempuan. Lalu langkah selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah kita mengeksplorasi konsep atau ide murid ya. Nah itu dilihat ya. Jadi kita eksplorasi ide murid untuk mencapai kelas impian. Jadi kita kasih pemahaman bahwa murid itu menuliskan satu saja ide mereka dengan kalimat-kalimat yang ringkas, jelas dan padat, kalimat-kalimat positif yang tentu saja kalimat itu mudah diingat dan dipahami oleh murid. Nah itu langkah yang kedua ya. Langkah selanjutnya, nah ini adalah proses murid untuk menulis dan menempelkan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ya itu anak-anak bahasa gaul ya anak-anak kita ya, dan itu memang tidak bisa kita hindari. Itu proses ya. Jadi memang kita menyiapkan waktu benar untuk membuat keyakinan kelas ini karena prosesnya itu panjang ya.
Jadi mulai anak-anak menuliskan keyakinannya, kemudian menempelnya satu persatu di depan, diurutkan mana yang untuk laki dan mana yang untuk perempuan supaya berbeda ya. Selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Di situ saya menyuruh 2 orang perwakilan ya Bapak Ibu, ada yang dari laki dan perempuan. Tapi dalam proses pembacaannya saya rubah. Yang perempuan membaca hasil tulisan yang laki dan yang laki membaca tulisan yang perempuan. Dan di situ seru ya Bapak Ibu. Ada yang ketawa, ada yang ngomong, ada yang komen. Nah itu punya saya, nah itu punya saya. Kok disebut namanya anak-anak ya? Ada yang memang tulisannya tidak terbaca. Jadi disitulah serunya. Jadi kita sebagai guru mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang nanti akan menjadi satu kesimpulan. Nah ini hasil akhir dari sekian banyak keyakinan yang sudah tuangkan anak ya di papan tulis, menjadi hanya 5 kesimpulan saja, yang itu kalimatnya berupa kalimat-kalimat positif yang mudah, singkat, jelas dan bisa diterapkan anak. Nah ini contoh yang sudah jadi ya, bahwa kita itu memahami keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid itu akan berdampak positif dan untuk menunjang keberhasilan kelas. Kalau sudah jadi Bapak Ibu, nanti akan kita print seperti ini. Jadi kita print, kita tempel di kelas yang mudah dilewati anak ya. Jadi kalau anak itu tiba-tiba mungkin melanggar keyakinan sudah sepakati, begitu mereka masuk kelas, oh ingat ada keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya bersama-sama. Misalnya ada pertanyaan, apakah yang keyakinan kelas ini hanya dibuat oleh kembali kelas? Tidak. Jadi guru mapel pun boleh membuat keyakinan kelas, yakni kesepakatan belajar. Ya, jadi biasanya sebelum pembelajaran dimulai atau ajaran baru, keyakinan kelas itu atau kesepakatan itu bisa dibuat bersama murid ya. Nah, berapa poinnya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Jadi setiap guru mapel nanti untuk mungkin mendisiplinkan dalam rangka kita mengajar agar suasana itu aman, tenang dan menyenangkan, kita boleh membuat kesepakatan belajar. Kalau dulu saya kontrak belajar ya Pak Tri ya. So, ada 10 kontrak belajar yang saya buat, tapi setelah saya sekarang paham, saya berubah menjadi kesepakatan belajar. Kenapa? Kalau kontrak belajar itu didominasi saya yang buat, terus konsekuensinya dari saya menentukan. Sementara kalau kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid, konsekuensinya pun biarlah murid yang mencari penyelesaiannya. Kenapa? Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Mengarahkan menuntun anak, apa sih maunya anak, belajarnya seperti apa. Nah itu ya, mungkin sebagai guru kita harus lebih bijak ya, karena maunya anak kadang aneh-aneh yang gak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita berusaha paham, itulah pembelajaran di era kurikulum merdeka. Nah selanjutnya kita akan memahami apa itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya, di mana bertahan hidup ini berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini saya kira sudah paham semua ya. Kalau bertahan hidup itu tentu dengan cara makan, dengan ada pakaian, ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini Bapak Ibu bisa terjadi apabila anak itu kurang mendapatkannya di rumah. Kita itu sebagai guru kadang-kadang kalau kalau kita ngajar itu ya lihat anak yang suka duduk di pojok menyendiri, nggak ada teman ya.
Di saat teman-teman lain mungkin duduknya itu secara berkelompok, ada circle-nya, ini biasanya dia menyendiri, duduk melamun. Nah biasanya anak-anak ini punya beban ya. Bisa jadi dia kurang kasih sayang di rumahnya, atau mungkin dia tidak diterima sama teman-temannya, atau mungkin punya kekurangan yang di mata teman-temannya itu membuat dia tidak percaya diri. Jadi dia merasa rendah diri. Makanya suka ada murid itu kalau dia dibully yang begini ini kan biasanya rawan dengan korban bulian. Karena sedang anak-anak membuli murid-murid yang seperti ini. Ya. Nah, kita sebagai guru ya Bapak Ibu perlu harus memahami bagaimana memberikan kasih sayang murid dan rasa diterima di lingkungan sekolah selama kita mengajar. Karena banyak faktor anak-anak, terutama anak-anak kita yang latar belakang orang tuanya itu jauh ya, kerja di luar negeri, dititipkan sama nenek, wajar aja kalau kasih sayang itu kurang. Jadi kalau kurang di keluarga kasih sayang itu, mereka akan mencarinya di luar. Khawatirnya nanti kalau mereka carinya di luar, itu akan salah dapatnya. Terutama anak cewek. Anak cewek itu kan kalau urusan keluarga kasih sayang kan baperan ya. Apalagi kalau yang memberi kasih sayang itu cowok. Baru dipuji sedikit nanti sudah. Nah itu yang khawatirnya ya. Akhirnya nanti tergelincir ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya penguasaan. Nah penguasaan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, atau keinginan untuk didengar. Nah biasanya penguasaan ini didominasi oleh seseorang yang merasa sudah berhasil. Misal, contoh, kalau anak TK itu lari-lari ya, halo ibu, asik, saya sudah berhasil loh mendahului ibu, ayo bu kejar saya. Nah itu adalah kalimat-kalimat penguasaan kalau dia berhasil mendahului gurunya walaupun itu lari. Itu biasanya anak TK ya. Kalau anak SMP, biasanya penguasaan itu mereka yang mampu melebihi teman-temannya. Misalnya dalam hal prestasi, dia berprestasi, dia lebih lah ya. Jadi disitulah penguasaannya. Jadi keinginan untuk dianggap sama teman-temannya dan juga dia itu ada kepemimpinan dari dalam dirinya berkat penguasaannya tadi. Selanjutnya kebebasan. Nah kebutuhan manusia selanjutnya adalah kebebasan. Di sini kebebasan itu akan berdampak ya pada setiap orang yang di antara kebutuhan ini tidak dipenuhi. Itu lebih ke mengendalikan kemampuan diri ya kalau kebebasan tadi. Kenapa? Sering kita lihat kalau anak itu suka tidur di kelas pada jam belajar ya. Kadang-kadang kita menjelaskan bla 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 bla, apalagi waktunya 3 jam. Tiba-tiba anak sudah tidur di pojok. Tiba-tiba mereka sudah ngorok sampai kedengaran, dibangunkan pun mereka juga marah ya. Nah ini kenapa anak lakukan ini? Tentu mereka itu pengen bebas. Mungkin di rumah dia tidak bisa tidur, di rumah dia banyak beban kerjaan, di sekolahlah tempat dia tidur. Makanya sebagai seorang guru yang bijak kita tanya dulu, kenapa sih anak itu tidur? Kemungkinan jawaban sekarang tuh banyak kalau anak itu suka tidur di kelas ya. Salah satunya adalah karena begadang, banyak main game. Dan ironis ya, ada pertanyaan saya Bapak Ibu ya. Untuk hal ini, kenapa anak-anak kita itu lebih senang dengan ini Bapak Ibu, dengan benda ini daripada kita orang tuanya atau kita gurunya. Bahkan anak bayi pun itu usia 3 bulan sudah paham dengan benda ini. Kenapa? Oke, karena menarik Ibu Siti Maria. Siapa lagi? Kenapa lagi? Lebih seru. Oke. Ada lagi kenapa anak-anak kok lebih senang ini? Bahkan tidur pun ini jangan sampai ketinggalan kalau di bawah bantal. Dan kalau bangun tidur ya Bapak Ibu, apa yang dicari anak yang pertama? Ini yang dicari. Jadi sampai ini ketinggalan pun anak-anak itu merasa kalau ada di dalam tidurnya itu yang hilang. Kalau ini sampai nggak ada. Apalagi kalau ini disita sama gurunya ya, wow luar biasa ya. Anak itu ya perilakunya ya. Kalau HP-nya sampai disita sama gurunya. Nah itu kenapa Bapak Ibu? Karena benda ini responsif, sementara kita tidak responsif.
Jadi kalau anak bayi itu kan lihat, kita klik aja ini, kita geser, keluar gambar yang unik. Kita klik lagi dan cepat responnya Bapak Ibu. Makanya anak-anak itu senang, banyak fitur-fitur yang menjanjikan. Sementara kalau kita ditoel saja sama anak kita, mak, anak kita tuh mak, malah kan kita, nanti dulu, saya di sini. Kan seperti itu ya. Begitu juga kalau kita di sekolah, Bu, Ibu, padahal anak itu pengen menyampaikan sesuatu, tapi kadang-kadang kita itu apa, gitu kan? Jadi dengan kata-kata seperti itu, anak-anak itu yang tadinya pengen mengungkapkan, jadi nggak jadi. Kenapa? Mungkin ada perasaan malu, perasaan gimana? Karena kita tidak memberikan kesempatan, ya. Jadi kita itu bagaimana caranya berupaya menjadi HP ini, Bapak Ibu? Kira-kira bisa kita menjadi HP ini? Jadi kita itu selalu responsif di saat kita dibutuhkan. Tentu bukan kitanya ya, tapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang interaktif disesuaikan dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Supaya anak-anak itu senang, nyaman, ya belajar dengan kita. Walaupun 3 jam gak terasa belajar dengan Ibu Pela. Kalau Ibu Pela itu kreatif belajarnya. Lah kalau 3 jam Ibu Pela ceramah terus, sudah tuh nanti dikasih soal ditinggal. Nah, bosan tuh Ibu Siti Mahmiyah ya. Bosan kita ya. Iya. Apalagi kalau sampai 3 jam. 3 jam tuh kadang-kadang kita itu apalagi sih yang disampaikan. Kita aja sebagai guru bingung. Tetapi kalau kita menciptakan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menyenangkan, asik, kita menciptakan suasana kelas itu tidak ada tekanan. Insya Allah 3 jam itu kadang ada begitu, Bu tambah sih Bu jamnya Bu, kurang Bu, tiba-tiba bel sudah habis. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang bagaimana kita itu berupaya untuk memenuhi dari kebutuhan dasar manusia ini ya. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan dasar yang memang anak-anak kita SMP ini menyatakan kesenangan itu dengan cara bermain sambil belajar, ya, dengan cara humor, dengan cara misalnya tertawa, dengan cara mereka yang berulah aneh-aneh di kelas, mereka sebenarnya tidak perhatikan sama kita dan perlu kita respon itu. Selama itu masih di luar batas kewajaran, karena mereka itu dalam meluapkan kesenangannya, pengen senang gitu loh ya. Jadi kalau kita guru itu pembelajarannya kalau saklek ya, anak-anak itu bosan, kaku. Karena apa? Dari gestur tubuh pun guru itu misalnya, bosan saya sama ibu itu, kerjaannya marah aja, mukanya kusut. Jadi dari muka itu anak-anak sudah merasakan bahwa kesan yang pertama itu sudah nggak enak. Kita juga dulu pernah jadi murid ya, kita kan punya guru favorit ya. Siapa guru favorit kita? Tentu guru yang menyenangkan ya. Nah itu cocok kata Ibu Siti Mahmiyah, tidak membosankan. Selanjutnya, tapi ini tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini akan terpenuhi kalau punya uang ya, kalau kita dewasa ya. Jadi semuanya kalau punya uang akan terpenuhi. Kalau tidak punya uang, kira-kira terpenuhi tidak? Tidak ya. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu nakal ya, berlaku hal-hal yang aneh, mungkin salah 1, 2 atau 3 dari kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Nanti dari sini kita akan melihat kita itu sebagai guru apa ya, dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seperti apa sih guru yang suka menghukum itu? Nah, dari guru yang suka menghukum itu bisa menggunakan fisik dan verbal, dengan menyakiti, dengan mengucapkan kata-kata mengejek, menghina, gitu ya. Itu sudah menghukum. Kamu, umpamanya, sudah. Nah, itu kalau sudah menyebutkan fisik artinya menghina. Nah, menyindir-nyindir, bahkan menunjuk-nunjuk dari gestur tubuh pun ini sudah menunjukkan kalau guru penghukum ini itu menampakkan mimik yang menakutkan buat murid. Apa dampaknya Bapak Ibu? Ada dampak ya. Dampaknya itu akan mengulangi dan anak-anak ini tadi bukannya sadar, malah tambah bandel.
ibu itu, bosan saya lihat ibu itu, sudah tahu caranya menghukum terus. Bandel dia nanti ya, itu efeknya. Nah, dari dalam jiwanya akan timbul pemberontak dan pendendam. Pendendam dengan guru itu, karena guru itu sering menghukum dia, apalagi kalau sampai hukuman fisik. Makanya itu sekarang tidak diperbolehkan lagi. Selanjutnya, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol ini biasanya guru itu bersuara lembut ya, menunjukkan kekecewaan gimana gitu, kayak aduh ternyuh bener dengan kelakuan anak ya. Bikin dengan kalimat misalnya ibu kecewa loh sama kamu nak, sehingga kita ngomong kayak gitu kok kita sudah capek gitu ya. Ibu kecewa sama kamu, kecewa sekali. Kenapa sih kamu masih mengulang lagi? Jadi suaranya lembut. Nah, anak-anak itu biasanya responnya itu akan tertunduk. Dia itu akan merasa bersalah ya, merasa bersalah, mungkin akan merasa rendah diri, akan merasa tidak dihargai. Itu dampaknya. Tapi dalam dirinya, untuk selanjutnya nanti karena dia timbul rasa bersalah, dia akan menyangkal dan akan menutupi kebohongan. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru yang seperti ini dia akan merangkul anak seperti teman, mengajaknya ngobrol ya, dan juga kata-katanya juga itu tidak menyakiti. Ya, seperti teman lah ya, seperti sahabat dengan anak. Jadi tidak ada perbedaan. Misalnya kalau dia berusaha untuk menyadarkan anak melakukan apa gitu ya, konsekuensi akan ngomong, ayolah nak, bantu ibu, nanti ibu ditegur lo sama kepala sekolah, kasihan lo sama ibu. Itu sebagai teman ya. Jadi dia merangkul anak, berusaha berupaya bagaimana anak itu nyaman bersama dia. Tapi ada efeknya Bapak Ibu ya. Anak itu menjadi ketergantungan dan hanya dekat dengan satu guru itu, tapi tidak dengan yang lain. Itu efeknya. Jadi dia tidak bisa mandiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia harus sama guru itu. Ada anak yang begitu milih ya, saya sama Bu Tika aja lah, saya nggak mau sama ibu yang lain, saya sama Ibu Tika. Karena apa? Mungkin bisa jadi cara pendekatan Ibu Tika pada anak itu dalam misalkan masa itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini Bapak Ibu ya, pemantau artinya memonitor atau mengawasi apa peraturannya sih nak, apa sih konsekuensinya. Nah, kalimat-kalimat itu yang sering kita lontarkan dari guru sebagai pemantau. Apa dampaknya? Dampaknya itu anak-anak akan berpikir nanti ya, itu mendapatkan hukuman atau hadiah. Itu pikiran anak, karena guru sebagai pemantau. Selain itu dalam dirinya, anak itu hanya akan menyesuaikan kalau diawasi. Kok tidak diawasi enggak? Itu yang efeknya ya. Selanjutnya sebagai manajer yang terakhir. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi guru sebagai mentor, di mana guru itu akan berbicara dari hati ke hati kepada murid. Dia akan mempersilahkan murid itu bertanggung jawab untuk mengarahkan murid agar menemukan masalahnya sendiri. Dan biasanya guru itu akan bertanya kepada murid, kamu ingat nggak dengan keyakinan kita nak? Apa yang sudah kita sepakati? Jadi dia akan menanyakan keyakinan. Selanjutnya kalau kamu pengen berubah, apa rencana kamu tidak lanjut? Jadi guru itu mengarahkan Bapak Ibu, mengarahkan anak itu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita ya memberikan solusi. Dan ini yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah sebagai manajer, karena kita akan memotivasi anak untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Sedangkan yang keempat ini tidak relevan lagi, apalagi sebagai penghukum ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Tapi terkadang ada sisi lain, kita itu harus ya melaksanakan salah satu dari posisi 5 kontrol ini. Itu tidak menutup kemungkinan. Walaupun di antara 5-5-nya yang manajer lah yang paling ideal. Selanjutnya, nah ini kalimat-kalimatnya ya dari 5 posisi kontrol. Misalnya tadi sudah
Saya jelaskan sebelumnya, orang yang membuat rasa bersalah itu akan mengatakan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, selanjutnya kalau penghukum itu kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu lagi sih, saya bosan dengan kamu. Kamu terus, kenapa kamu tidak terlambat? Kenapa kamu harus? Nah, seperti itu kalimatnya ya, kalau yang sebagai penghukum. Nah, kalau pemantau, biasanya guru itu akan memberikan semacam apresiasi. Apakah kamu pengen dapat bintang hari ini? Nah, biasanya kalau pemberian bintang ini untuk anak SD ya, kalau untuk anak SD itu nggak relevan ya. Nah, kalau sebagai teman itu ayolah nak, bantu ibu, bantu bapak, itu ya. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya agar lebih kuat. Nah, kenapa kita memerlukan segitiga restitusi? Karena segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Apa kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam menstabilkan identitas anak? Yang pertama, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sering nggak Bapak Ibu ngomong kayak gitu? Ya, itu artinya Bapak Ibu sudah dalam tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya loh nak yang melakukan kesalahan ini. Sebelumnya pernah si A. Itu juga kalimat-kalimat yang sudah Ibu lakukan untuk menstabilkan identitas. Tapi ada tahap selanjutnya Bapak Ibu, tidak cukup di situ. Tahap yang kedua adalah untuk memvalidasi tindakan salah. Apa kalimat-kalimatnya? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Sering ya. Apa coba alasan kamu? Kenapa kamu bolos? Kenapa kamu melawan guru? Nah, itu artinya kita sudah memvalidasi tindakan salah. Sama halnya kita memvalidasi kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang tidak dipenuhi oleh anak itu sehingga anak itu melakukan kesalahan itu? Apalagi kalimatnya, adakah yang lebih efektifkah yang bisa kamu lakukan selain itu? Nah itu ya, itu adalah validasi tindakan salah. Dan selama ini Bapak Ibu, saya sering menghadapi anak tapi sampai tahap ke validasi tindakan salah. Jadi menstabilkan identitas sudah, validasi tindakan salah, tapi belum pada menanyakan keyakinan. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kan kita kan belum buat keyakinan ya. Nah, apa kalimat-kalimatnya? Kalimatnya adalah, nilai apa sih yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah contoh penanganan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh ya, Bapak Ibu, video yang saya buat untuk segitiga restitusi.
itu penanganannya ya. Ini ada lagi videonya contoh penanganan ya. Anak siapa si Muhammad Febriansyah kucing suka bolos. Jadi itu saya panggil khusus karena suka bolos ya. Itu dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi ya. Kita next saja ya. Selanjutnya, bahwa hukuman dan konsekuensi juga restitusi itu akan menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan. Selain itu, konsekuensi atau restitusi juga itu memperbaiki hubungan ya, bukan paksaan. Nah, lebih fokus dan menuntun murid untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi fokus untuk solusi bisa mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini dokumen-dokumen saya dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Demikianlah Bapak Ibu materi kita. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada tanggapan atau umpan balik. Silakan, saya mohonkan Pak Kiarno untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan feedback atau umpan balik dari kegiatan budaya positif ya. Nah, budaya positif yang dilakukan oleh guru, semuanya berawal untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Emilia. Ini salah satu, ini baru satu modul ini. Ilmu yang didapatkan sudah banyak sekali. Iya, 1 modul Pak. Ya. Padahal masih ada 2 modul lagi. 6 modul lagi. Ini gunanya kita ikut di pendidikan guru penggerak. Selain dapat ilmu, kita juga diberi duit. Ya kan Bu? Iya. Iya. Ayo yang tertarik boleh. Itu mungkin hanya efek dari kegiatan kita. Yang jelas kegiatan itu kita dapat ilmu dan pengalaman, kemudian akan merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita yang selama ini itu kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Di awal mungkin kita menganggap anak itu seperti ketika kita sekolah dulu, kita kuliah dulu, anak itu seperti tabula rasa. Iya kan? John Locke kan mengatakan bahwa anak itu seperti tabula rasa, bersih. Nah, kemudian kita sebagai guru ini yang akan memberikan warna. Ternyata anggapan itu kurang tepat. Nah, itu. Yang tepat, anak itu lahir itu sudah mempunyai kodrat, ya kan Bu? Iya. Kodrat alam sama Kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti anak lahir itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, tugas guru itu bukan merubah kodrat, tapi memperjelas kodrat yang dibawa oleh anak. Nah itu. Maka tugas guru di sini di sekolah itu bukan mengajar, tapi yang lebih tepat adalah menuntun. Nah ini, apa anak yang mempunyai kodrat tadi kita perjelas, kodrat dia, bakat dia, hobi dia dan lain sebagainya itu kita perjelas, bukan pemaksaan. Misalkan kita guru bahasa, anak harus pintar bahasa gitu. Anak yang matematika, kita guru matematika bangga kalau anaknya dipaksa supaya pintar matematika. Atau kita sebagai orang tua yang memaksa anak kita nggak suka pelajaran tertentu malah dileskan, ya kan? Nah itu bertentangan sekali dengan kodrat yang dibawa oleh anak. Nah itu kita kemudian budaya positif ini tadi mungkin lebih tepatnya lagi, lebih hebatnya lagi kalau kita terapkan di rumah Bapak Ibu. Nah tadi budaya positif tadi kita sebagai apa, sebagai manajer dan lain sebagainya itu kita terapkan di rumah. Memberikan sesuatu kepada anak kita di rumah itu kalau tidak bisa
apa namanya ya, memberikan sesuatu yang baik, kita berikan doa yang terbaik. Nah gitu, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak mengenakan, apalagi dengan anak kita sendiri kan gitu. Itu berakibat dari tadi kan gitu. Itu untuk kegiatan budaya positif. Yang jelas kegiatan ini tidak kita bisa berjalan mungkin Bu Emil, kita perlu kolaborasi, kita perlu kerjasama, kita perlu pemahaman. Sekolah itu bukan milik seseorang, sekolah itu milik kita bersama. Apapun yang ada di sekolah itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Lebih baik rusak dipakai daripada mulus tapi tidak dipakai. Nah gitu, gedung ini rusak nggak apa-apa kalau untuk belajar. Nah gitu, itu yang ada di sekolah ini. Mari kita bersama-sama, ada pepatah mengatakan hebat sendiri mah sudah biasa, tapi kalau hebat bersama itu yang luar biasa. Nah gitu. Nah, mungkin saya memberikan sedikit contoh. Kalau saya, apa yang saya lakukan ini, mungkin saya nggak terlalu banyak kuar-kuar atau begini begitu. Kalau saya mulai dari diri sendiri, nah, termasuk pengelolaan kelas itu, yang penting kita berbuat yang terbaik. Nah, ya, saya kira cukup itu kan balik dari saya. Mudah-mudahan untuk memotivasi teman-teman yang lain. Monggo yang lain, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Demikianlah bisa saya sampaikan ya. Untuk kedepannya saya mohon nanti kolaborasinya dengan rekan-rekan guru agar kita sama-sama nanti bisa menerapkan disiplin positif ini bersama-sama dengan anak kita di sekolah ataupun di rumah sebagai orang tua. Demikianlah saya akhiri. Bila topik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dengan tadi kegiatan kita, acara kita pada pagi hari ini tentang pengibasan budaya disiplin untuk kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita semuanya belajar dari sini, kita mencoba untuk mengimplementasikan budaya disiplin ini, terutama sekali pada diri kita sendiri, kemudian kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu acara kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri acara kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Bu Emi sudah memberikan berbagi pengalamannya tentang penerapan budaya disiplin untuk di SMP Negeri 1 Agung Tengah. Mari kita tutup. Kurang lebihnya saya selaku pemandu acara, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah SWT. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.